pemeliharaan lama waktunya, sedangkan melahirkan kan singkat. Betul, tapi pemeliharaan bisa diwakili, melahirkan tidak bisa. Memang singkat, tapi seorang ibu ketika melahirkan anaknya, Nabi sendiri jelaskan, sebenarnya ketika seorang ibu melahirkan anaknya, satu kakinya di kuburan, satu di dunia, mempertaruhkan nyawa di ujung tanduk. Kenapa bukan itu yang Allah ingatkan? Karena tidak seorang pun yang mampu mengingat waktunya dilahirkan, jadi tidak ada guna-gunanya. Makanya kalau ada orang cerita, kalau beringat-ingat dulu waktu guna lahirkan manaku, manusia itu mak belek. Apa mau ingat? Tidak ada yang bisa mengingat waktunya dilahirkan. Tapi ketika disebutkan pemeliharaan, betul-betul itu anak lupa ingatan selama sempat bersama kedua orang tuanya. Kalau dia lupa jasa pengorbanan kasih sayang pemeliharaan kedua orang tuanya. Marilah kita memasuki acara yang ketiga, yakni ceramah atau tausiah di Jumat Berkah ini, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Samsul Alam Usman M.Adi. Kepada Al-Ustaz Al-Al wali tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zal'adi hudar rahmatan lil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh sponsor, pelaksana dan terlaksananya kegiatan pengajian Jumat Berkah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati owner Warkop Putra 148 beserta seluruh anggota, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Kesempatan yang berberkah ini untuk pengajian Jumat Berkah, saya dititipi tema birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah menyuruh kita mendoakan orang tua. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qul, dan katakanlah, bacalah, ucapkanlah, berdoalah. Itu fi'il amr, kata kerja perintah, menunjukkan wajib.
mendoakan orang tua itu hukumnya wajib. Allah suruh katakan, ucapkan, Rabbi Tuhanku, irhamhuma, rahmatilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shogira, sebagaimana keduanya telah memelihara aku pada waktu kecil. Ini doa diperintahkan untuk diamalkan oleh seorang anak sejak dia akil balik, sejak mengerti barat timur. Perintah itu sudah berlaku, doakan orang tua, khususnya akibis salawatil maktubah, di setiap selesai salat fardu. Karena termasuk tempat yang ditunjukkan Nabi, kita disuruh berdoa selesai salat. Kalau dalam hadis sahih muttafaqun alaih, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ayyud du'ai asma'u, yang manakah doa lebih didengarkan oleh Allah, yang manakah doa tempat doa itu mudah untuk diijabah, dikabulkan oleh Allah. Faqala, Nabi menjawab, fi jawfil laili, pertama di tengah-tengah malam, yang kedua wa aqibis salawatil maktubah, di setiap selesai salat fardu, di ujung salat fardu. Yang dikatakan ujung selesai memberi salam. Kalau sebelum memberi salam belum ujung namanya. Jadi doa itu dimunajatkan setelah memberi salam. Di situ kita disuruh Allah doakan di situ orang tua. Itu doa diperintahkan untuk diamalkan oleh anak sejak di akil balik. Doakan memang orang tua. Kenapa hadirin? Karena itu doa dimaksudkan oleh Allah untuk mengembalikan ingatan seorang anak supaya tahu diri dan paham betapa tidak pantasnya dia tidak berbuat bakti, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana dipahami? Coba cermati ujungnya. Kama rabbayani shogira, Rabbi Tuhanku, irhamhuma, rahmatilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shogira, sebagaimana keduanya telah memelihara aku pada waktu kecil. Kama rabbayani shogira, sebagaimana keduanya telah memelihara aku pada waktu kecil. Kenapa yang Allah ingatkan pemeliharaan? Kenapa bukan Quran bilang sebagaimana orang tuaku telah melahirkan aku? Bukankah melahirkan itu lebih berat daripada pemeliharaan? Ada yang bilang, betul Pak, itu pemeliharaan lama waktunya, sedangkan melahirkan kan singkat. Betul, tapi pemeliharaan bisa diwakili, melahirkan tidak bisa. Memang singkat, tapi seorang ibu ketika melahirkan anaknya, Nabi sendiri jelaskan, sebenarnya ketika seorang ibu melahirkan anaknya, satu kakinya di kuburan, satu di dunia, mempertaruhkan nyawa di ujung tanduk. Kenapa bukan itu yang Allah ingatkan?
karena tidak seorang pun yang mampu mengingat waktunya dilahirkan. Jadi tidak ada guna-gunanya. Makanya kalau ada orang cerita, kalau beringat-ingat dulu waktu guna lahirkan mana itu mak belek. Apa mau ingat? Tidak ada yang bisa mengingat waktunya dilahirkan. Tapi ketika disebutkan pemeliharaan, betul-betul itu anak lupa ingatan selama sempat bersama kedua orang tuanya. Kalau dia lupa jasa pengorbanan kasih sayang pemeliharaan kedua orang tuanya. Semua orang Pak punya kenangan bersama orang tuanya. Umur berapapun dia. Coba Bapak, ini betul-betul ini suatu hal yang ajaib. Sepikun-pikunnya seorang anak, sepikun-pikunnya seseorang, dia tidak bisa melupakan bagaimana kasih sayang orang tua. Coba buktikan. Sepikun-pikunnya seseorang, Allah tidak lenyapkan dalam ingatannya bagaimana kasih sayang pemeliharaan orang tuanya. Betapa Allah bagaimana mengantarkan seorang anak supaya jangan lupa bagaimana jasa kasih sayang pengorbanan orang tua. Makanya pun Allah tempatkan itu orang tua urutan kedua sesudah dirinya. Dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kalian persekutukan dengannya sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ada dalilnya hadirin, perintah berbuat baik, perintah berbakti kepada orang tua. Tidak ada dalil satupun yang bilang balaslah orang tua. Biar hadis palsu juga tidak ada. Kenapa tidak ada perintah balaslah orang tuamu? Karena walaupun seorang anak dia wakafkan dirinya untuk membalas orang tuanya, setetes air susu ibunya tidak mampu dia lunasi. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai kata seorang anak dia gendong ibu kandungnya jalan kaki naik ke tanah suci Mekah untuk haji, pergi pulang, setetes air susu ibunya tidak bisa dia lunasi. Bukan dikatakan belum bisa dilunasi, tidak bisa dilunasi. Sakralnya itu kedudukan orang tua di hadapan anak. Banyak anak tidak paham siapa dirinya, siapa orang tuanya. Rasulullah ketika menjelaskan tadi itu firman Allah An-Nisa wa'budullah dan seterusnya, Nabi jelaskan menempatkan reda Allah tergantung reda orang tua. Begitu juga murka Allah tergantung kebencian orang tua. Maksudnya apa? Bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, biar dahi kita hitam gara-gara sujud, lutut kita bengkak gara-gara salat, tapi orang tua kita durhaka kepadanya, kita sakiti hatinya, jangan bermimpi bisa masuk surga. Tertolak seluruh ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Suatu ketika
Allah berkata kepada Nabi Musa, kan berdialog langsung Allah dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bilang kepada Nabi Musa, Musa, ada pedagang di pasar, ada seorang pedagang, datangi dia, mintalah kamu didoakan olehnya. Ketika Nabi Musa disuruh, langsung saja bilang, ya Allah. Tapi dalam hati bertanya-tanya, yang Nabi Rasul sekarang kan saya, lalu kenapa Allah menyuruh saya agar didoakan oleh seorang pedagang? Tidak mungkin Allah suruh saya kalau pedagang itu tidak punya kelebihan, pasti ada kelebihannya. Maka Nabi Musa pun berusaha cari tahu apa kelebihannya pedagang itu. Pertama diteliti caranya berdagang. Oh, ternyata caranya berdagang tidak jauh beda pedagang yang lain. Bahkan lebih hebat caranya Rasulullah berdagang. Itu caranya Nabi dagang, boleh diikuti, boleh tidak, sekali-sekali boleh, keterusan jangan. Karena itu Nabi kalau dagang sebut modal. Contoh, Muhammad berapa harganya ini? Contoh, 20.000. Bagaimana ini Muhammad? Uangku cuma 15.000. Modalnya itu 20.000, terserah kamu mau kasih untung seberapa. Tapi bagaimana Muhammad, ini uangku cuma 15.000. Bagaimana Rasulullah? Silakan ambil, nanti Allah yang balas saya. Ini caranya Nabi dagang, boleh diikuti, boleh tidak, sekali-sekali boleh, keseringan jangan. Karena kalau itu mau diikuti terus-menerus, biar bapak profesor ekonomi lulusan universitas manapun, insya Allah 1 minggu itu dagang bangkrut, tapi insya Allah dapat pahala. Itu pedagang yang didatangi Nabi Musa, tidak ada kelebihannya di pasar. Kalau tidak setuju, tidak dijual barangnya. Jadi kelebihan tidak ditemukan di pasar, Nabi Musa datangi. Sahabatku, bolehkah aku ikut bersamamu sebentar pulang? Aku ingin menginap di rumahmu. Sentak si pedagang berkata, subhanallah, bagaikan aku kejatuhan bintang ya Rasulullah. Mengundang saja Rasulullah, betapa malunya aku. Siapa aku ini pedagang kecil dibandingkan engkau seorang Rasul? Dengan senang hati ya Rasulullah. Padahal tujuannya Nabi Musa mau cari kelebihan. Karena tidak sabaran pedagang ini ingin pulang ke rumahnya, cepat-cepat ditutup dagangannya. Akhirnya pulanglah bersama Nabi Musa. Begitu sampai di rumahnya si pedagang itu, dipersilakan Nabi Musa masuk ke rumah dan duduk. Sang pedagang simpan barang-barang bawaannya. Lalu si pedagang masuk ke dalam. Tidak lama keluar, dia membawa sebuah bejana, kalau bahasa kita basko, yang sudah diisi air hangat beserta handu-handu halus yang dipegang. Lalu si pedagang itu masuk ke sebuah bilik, ke sebuah kamar yang tidak berpintu. Karena tidak ada pintunya, Nabi Musa lihat ke dalam, siapa di dalam? Ternyata di dalam kamar itu terbaringlah seorang wanita tua yang tidak lain adalah ibu kandungnya si pedagang itu. Dia dekatkan baskonya, dibasahi handu-handu kecilnya, dia bersihkan tubuh ibunya bagaikan membersihkan anak bayi, tanpa jijik
pun kotoran-kotoran dihilangkan. Setelah membersihkan tubuh ibunya dengan penuh kasih sayang, dia keluar kamar, masuk kembali ke dalam. Tidak lama dia keluar kembali membawa nasi bubur dan masuk kembali ke kamar dan disuapi ibunya dengan penuh perhatian kasih sayang. Nanti ibunya merasa baikan dan kenyang, barulah mengurus dirinya sendiri. Tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan. Itu dikerjakan selama bertahun-tahun. Berkata Nabi Musa, inilah penyebabnya kenapa sampai aku seorang Nabi Rasul disuruh oleh Allah minta untuk didoakan oleh pedagang ini. Karena dia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, Allah terlanjur menggantungkan redahnya kepada reda orang tua. Allah terlanjur menggantungkan murkanya kepada kebencian orang tua. Makanya tingkat kemujarraban doa tingkat tinggi ada di lisannya orang tua. Saya sehari-harinya di kantor kawah. Itu kalau anak-anak kita hadir di kantor untuk mengikuti bimbing, ada itu bimbingan perkawinan. Kadang kita sampaikan begini, Ananda ingin bahagia dunia akhirat, kuncinya jangan pernah lukai hati orang tua. Pancing keluar dari lisan orang tuamu, keluar dari mulutnya, murni dari lubuk hatinya. Kapan keluar dari mulutnya dan murni dari lubuk hatinya, itu tingkat kemujarrabannya ma bainaha wa bainallahi jabun. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah, mustajab. Yang penting dari lubuk hatinya. Ada kan orang tua ngomong, yang ngomong tapi terpaksa karena anaknya minta. Dia tanya ibunya, Mama tidak seke jatuh? Mama ini tidak seke jatuh. Terpaksa mamanya bilang, yo tidak ji. Moton dibilang tidak seke, padahal tinggi kali-kalinya kurang bagi-baginya. Tapi coba pancing, ternyata itulah rahasianya. Kenapa Nabi suruh kita jadikan murid untuk selalu memberi kepada orang tua. Siapa anak yang selalu berpikir, bercita-cita untuk memberi kepada orang tuanya, maka Allah akan melapangkan rezekinya. Tapi siapa anak yang selalu berpikir, apalagi yang bisa saya ambil dari orang tuaku, maka Allah akan sempitkan rezekinya. Itu hadis sahih. Coba dia reaksinya kalau kita kasih orang tua, biar banyak-banyak. Saya biasa bilang kepada anak-anak kita, kalau kita sudah bisa rumah orang tua, jadikan kebiasaan berkunjung ke rumahnya, cerita-cerita. Dan kalau kita cerita orang tua, jadilah pendengar yang baik. Karena itu tonjena cerita kemarin dulu, itu lagi naulang. Pura-pura saja baru dengar, jangan potong pembicaraan. Pesatu ini cerita, nyambung alina pertama tidak nyambung, pokoknya angkat ke bawah. Kalau tidak darurat, jangan potong pembicaraan. Pesatu ini, biarkan dia ngomong. Saya bilang anak-anak kepada anak kita, dengarkan Bapak, suruh cerita kalau dia mau cerita. Dengar baik-baik, karena ada nanti suatu masa engkau sudah mau mendengar ceritanya
bibir itu tuh sudah tidak bisa bergerak. Engkau nanti akan dengarkan petua-petuanya, nasihatnya, mulut itu sudah tidak bisa bergerak karena sudah dikunci oleh Allah. Mumpun masih bisa memberi kepada orang tuamu, memberi, karena ada suatu saat engkau akan memberi, kesempatan itu sudah diambil oleh Allah. Akhir ini jangan setelah orang tua kita meninggal baru kiri kanan ngomong seandainya. Maka dia uji benenge, ada benenge. Seandainya, apa seandainya? Sudah lewat. Biar kamu ingin memberi secara langsung, tidak bisa. Itu Rasulullah, kalau ada sahabat datang menghadap kepadanya, ya Rasulullah, tolong daftar namaku menjadi anggota pasukan, saya mau ikut perang, saya juga ingin menjadi anggota pasukan ya Rasulullah. Sebelum Nabi izinkan, ditanya dulu dia, ahayyun walidain, apakah orang tuamu masih hidup? Ya, ya Rasulullah. Apakah sudah tua? Ya, ya Rasulullah. Pulanglah ke kampungmu, baktikan dirimu kepada orang tuamu, layani dia, urus dia. Untuk saat ini jihad yang paling terbesar untukmu adalah berbakti dan berbuat baik kepada orang tuamu. Persoalan perang yang tidak sempat kamu hadiri besok, innaka ma'ana, engkau tetap bersama kami, maksudnya pahalanya tetap kamu dapatkan. Tapi pulanglah hai sahabat, orang tuamu masih ada. Sepertinya Nabi bilang, hai sahabatku, cukuplah aku yang tidak diberi kesempatan oleh Allah. Betapa aku ingin menggenggam kedua tangan ayahandaku Abdullah dan menciumnya. Betapa aku ingin menggenggam dan memeluk tubuh ayahku dan memeluknya. Tapi kesempatan itu Allah tidak berikan, karena umurku baru 2 bulan di alam kandungan. Ayahku Abdullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah aku lahir, usiaku baru 6 tahun, belum tahu cari uang, belum berpenghasilan. Betapa aku ingin membahagiakan ibundaku Siti Aminah. Ternyata aku baru berumur 6 tahun, ibundaku dipanggil oleh Allah dalam usia 30 tahun. Kesempatan Allah tidak berikan. Kamu, orang tua masih ada di hadapan, jangan lewatkan itu kesempatan. Pintu utamamu masuk surga ada di orang tua. Tingkat kemujaraban doa paling tinggi ada di lisannya orang tua. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan wasi'a, ya Allah anugerahkan kepada aku rezeki yang lapang. Belum tentu diterima. Mungkin ada yang hijab, tapi ketika seorang orang itu berkata kepada anaknya, contoh seperti tadi, datang berkunjung ke rumah orang tuanya, cerita-cerita, begitu sudah mau pamit, nagaramba di kantor, tabi mak, tabi bapak, engkau pengali balik, dia reaksinya, matanya berkaca-kaca, subhanallah, mak barakat kuna, satu langit malaikat mengaminkan, banyak tambahan rezekimu nak, langsung dikabulkan, diijabah, satu langit malaikat mengaminkan. Allah terlanjur gantungkan rezekinya anak ini pada lisan orang tuanya, murkanya, redanya ada pada orang tuanya. Tidak heran kalau ada ulama besar, dia ulama besar, meninggal ibunya menangis meraung-raung seperti orang kesurupan, seperti orang kesurupan, menangis meraung-raung.
Datang jamaahnya mengingatkan, Syekh, jangan menangis seperti itu, engkau ulama, panutan. Nanti dicontoh jamaah. Ulama itu berkata, jangan salah paham. Aku menangis seperti ini bukan karena wafatnya ibuku. Meninggalnya ibuku, aku sangat paham. Takdir yang tidak bisa kutolak, ketentuan Allah. Tapi kenapa aku menangis? Karena dengan meninggalnya ibuku, pintu utamaku menuju surga sudah tertutup rapat-rapat. Pintu itu sekarang sudah diambil Allah. Dulu mungkin aku pulang berjamaah di masjid, sebenarnya salatku banyak kekurangannya, sebenarnya tidak lolos kalau menurut penilaian, banyak kekurangan. Tapi sampai di rumah ibuku tanya, dari mana kina? Ya dari ke masjid mak salat na tarima sempajamu pungelat alana. Tidak ada alasan, Allah langsung kabulkan perkataan seorang ibu. Mustajab, mustajab. Itulah tingkat doa yang paling mujarab, tingkat tinggi. Sayangnya banyak anak tidak paham itu. Hitung-hitungan kepada orang tuanya. Apakah orang tua kita beriman, tidak beriman? Jangan dikira kedurhakaan tidak berlaku. Tetap ada seorang anak, saya temukan dia sepertinya kurang ajar kepada bapaknya. Saya bilang, kenapa begitu sama bapakmu nak? Biasa tidak salat Ustaz. Persoalan tidak salat ya nak urusannya. Tapi antara kamu dengan orang tuamu, walaupun dia kafir, tingkat kedurhakaan tetap berlaku. Jangan pernah sakiti orang tua. Dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu mengajak engkau untuk mempersekutukan Allah yang kamu tidak tahu menahu tentang itu, fala tuti'huma, jangan taati. Jangan taati perintahnya bertentangan agama, permintaannya bertentangan, jangan turuti. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergauli, hormati keduanya dengan baik dalam kehidupan dunia. Jangan kamu sakiti hatinya, karena Allah sudah terlanjur ridallah fi ridal walidain wa suttullah fi suttil walidain. Nabi sendiri jelaskan reda Allah tergantung reda orang tua, dan murka Allah tergantung kebencian orang tua. Jamaah sekalian, kemarin saya sementara di kantor Kemenak Kota rapat. Ada yang WA saya, Ustadz bisa saya telepon ki? Jamaah dari Pasar Ciduk. Saya bilang sebentar, saya lagi rapat. Tidak lama ada WA-nya, jam berapa bisa saya telepon ki Ustadz? Kok penting ya? Selesai rapat, saya sendiri yang langsung telepon. Kenapa ki? Ya Ustaz, terima kasih karena sudah ditelepon balik. Ini saya mau tanya tentang orang tua. Begini Ustaz, itu orang tua, singkatnya banyak disampaikan, terlalu manja. Nanti mau salat, kalau saya yang butuhkan karena memang sudah uzur, dia umur sudah hampir 80 tahun. Dan dia itu kadang-kadang buang air kecil, kan tidak bisa lagi berdiri, terpaksa duduk atau berbaring. Saya bilang begini, kalau ada orang sudah uzur, suka keluar air-air kencingnya, memang bagi orang sehat diwudukan, itu hukumnya makruh. Tetapi kalau orang sakit uzur tidak apa-apa, wudukan orang tua.
nanti salat engkau wudukan kalau sudah masuk salat, waktu salat bersihkan kotorannya, kemudian pakaikan dia popok supaya jangan itu keluar air kencingnya, ada penampungan, jangan singgah-singgah, langsung kamu wudukan, silakan dia salat. Andai kata sementara salat baru 2 rakaat berlangsung, tiba-tiba keluar air kencingnya, lanjut saja, sah salatnya, tidak perlu diulang. Tidak mungkin dikatakan ulang, sebentar diulang apa sih? Itulah unsur rukhsah yang diberikan kepada orang yang suka keluar air kencing. Saya bilang, kalau diumpamakan itu keran, diumpamakan keran, kalau keran ledeng baru tuh, kalau keran ledeng baru itu biar diputar sedikit tidak ada air menetes. Tapi kalau keran toa sediputar, diambilkan oleh kunci Inggris tapi masih ada menetes. Itu namanya kena penyakit salsalil baul, napuji masuk capak-capak timit. Bagaimana kalau begitu? Pembahasannya begitu dalam fikih. Yang dia tanyakan, ini orang tua aku banyaknya saya bersaudara, tapi saya yang selalu. Saya bilang berbahaya. Engkau merasa jengkel, engkau barangkali merasa kurang senang, tetapi sebenarnya engkau lah yang dipilih oleh Allah. Memang seluruh umurnya orang tua kita diperintahkan kita berbuat baik, berbakti, tapi ada intinya. Kapan? Ketika orang tua kita sudah semakin tua. Ketika orang tua semakin tua, maka Allah jadikan itu soal ujian bagi anaknya. Bagaimana caranya Allah jadikan orang tua ujian bagi anaknya? Dijadikan itu orang tua menjengkelkan bagi anaknya. Yang diuji anak sampai di mana kemampuannya, mampu melayani meladeni orang tuanya tanpa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Ada 2 contoh jamaah sekalian yang disebutkan dalam tafsir, contoh yang menjengkelkan itu. Jadi hati-hati, bukan maunya Allah yang ngatur, yang diuji anak. Contoh pertama, biasa itu ada orang tua suka menanyakan sesuatu yang baru-baru ditanyakan. Sila lonat kutakna misik nampai itu jadinya pak kutaknanya. Itu kalau kita ditanya Pak 8 pertanyaan berturut-turut, tapi pertanyaan beda-beda, biasa gitu. Kalau ada biasa berita yang bersangkutan ditanya 42 pertanyaan oleh KPK, 42 berturut-turut, biasa itu karena pertanyaan beda-beda. Tapi kalau kita sudah ditanya 3 kali berturut-turut, waktunya berdekatan dan pertanyaan sama, itu bikin darah. Dan itulah yang dilakukan orang tua. Kenapa? Melupai. Ayatnya kan sudah jelas, kita hafal semua dalam surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balikkan kejadiannya. Apakah mereka tidak berpikir? Nunakkishu fil khalqi, niscaya kami balikkan kejadiannya. Dalam tafsirnya dikurangi satu persatu fungsi-fungsi panca inderanya, dikurangi fungsinya. Dulu penglihatan terang, masih bisa kasih masuk benang di lubang jarum. Tapi orang kalau sudah tua, apa kamu itu? Kau kebelo na ita. Iko batu, nasatan dia, rahmang. Sudah tidak nampak. Dulu pendengaran tanggap, berbisi-bisi dengar. Tapi kalau orang sudah tua, tidak mana terima dia candi. Dulu daya ingat kuat, tapi kalau orang sudah tua, sudah pelupa. Sunnatullah.
Jadi jangan heran kalau sudah suka tanya berulang-ulang, panah lupai. Contoh kedua yang menjengkelkan, kadang orang tua suka meminta sesuatu yang tidak ada. Anu tenaya naboya, biasanya itu berkaitan makanan. Layan dibikinkan, layan dicari, itu kan bikin emosi itu. Dibikinkan lapisi, nah sedih gak ada. Sebentar suara di pamakdi, ku bikinkan kita ada, si seneng kan tidak ada rai, elok kasih di mana pandu butung. Dibikinkan lagi pandu butung, ngomong lagi, macina ka sedih lagi mandre lesek, mau makan langsa. Pergi cucunya kasihan carikan langsa keliling. Begitu datang langsung, nenek langsa. Belum sampai kantong plastiknya di meja, digaga pembelu rambutan minta saliwan nak. Kalau kita tidak paham mungkin sembarang ngomong tamatu aga yenu kana jo kana disigopang pantara ni baling tu ya tonang ke manre, maka saudara dinyatakan tidak lulus. Bukan maunya, bukan waktu kecil kah engkau juga begitu. Ibumu tidak pernah pikirkan, datang main-main langsung masuk rumah, mama pisang hijau, mari kita dulu ya. Oh ternyata dia di rumahnya temannya ada pisang hijau. Maka Allah balik, mampu ke seorang anak melayani meladeni orang tuanya tanpa mengeluarkan kata-kata menyakitkan hati. Saya tidak main-main Pak, sudah banyak yang buktikan. Demi Allah, demi Allah, jadikan orang tua kita raja ratu, rezeki akan kita rasakan. Saya tidak main-main. Dan coba-coba sakiti hatinya orang tua, singgung sedikit, mumu galente alemu sapalino, jangan harap akan dapat keberkahan. Kenapa? Karena Allah menggantungkan redanya kepada reda orang tua. Banyak anak tidak paham itu, nggak mengerti tentang itu. Kita yang orang tua sudah di alam barzakh, walaupun sudah terbatas tapi masih ada kesempatan, masih bisa kita berbuat baik. Antara lain doakan dia, mendoakan orang tua baik masih hidup, apalagi kalau sudah meninggal, itu wajib. Apalagi kalau sudah meninggal, tidak bisa lagi berdoa untuk dirinya. Maka anak jangan pernah lupakan mendoakan dia, karena ketika anak mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, itu sebenarnya menggembirakan orang tuanya, karena sama dengan mengiring. Itu mengiring, dia bacakan orang tuanya doa, dia bacakan orang tuanya Fatihah, sama dengan mengiring. Begitu sampai itu kiriman, ternyata itu orang yang di kehidupan alam barzakh, sesamanya hamba-hamba Allah yang beriman, salah satu nikmat yang diberikan, dipertemukan oleh Allah dengan sesamanya orang beriman. Karena mereka saling ketemu. Kalau ada anaknya yang doakan, si pawang-pawang to maghrib parana sesama di kehidupan alam barzakh, dia bangga-banggakan anak. Sama kan di dunia, kalau ada orang tua dikirimi uang sama anaknya 500.000, 50 na cerita. Sanggina 5 bulan kabur anjo cerita ya, nah ulang misalnya. Karena kalau dihitung gitu 500.000 Pak, berapa gitu? Satu kali pergi dekat rumahku malam-malam, pasar malam, wabillahi taufiq wal hidayah, baru masuk pintu gerbang capung. Tapi kenapa dia bahagia? Tidak mau berhenti cerita. Dia bangga punya anak. Dia bangga punya anak. Saya mohon maaf, ada sahabat dulu di sebelah warkop dokter. Setiap kita ketemu temanya satu, anaknya nak cerita, alhamdulillah Ustaz, anakku kasihan di sini. Kadang ada teman yang lain bilang, itu terus gua cerita anaknya. Oh jangan salah paham. Bentuk kegembiraannya karena punya anak yang baik, anak yang berbakti.
Begitulah kesenangannya orang tua kalau punya anak-anak yang baik. Jadi jangan salah paham kalau nak cerita. Dikirimi uang itu 500.000 nih, saya kata Meroka masih. Satu kali ke pasar Ciduk, caput. Tapi kenapa bangga gembira? Karena punya anak yang tidak pernah lupa orang tuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dititipi hidayah. Bersyukurlah kita yang orang tua kita masih ada di hadapan kita. Bahagiakan dia, mari jadikan dia sebagai raja dan ratu. Bagaimana dia beriman, kurang beriman, setengah beriman, urusannya dia dengan Allah. Tapi kita anak kepada orang tua, jangan pernah lewatkan kesempatan untuk membahagiakan dirinya. Karena ketika orang bertanya bagaimana Allah bersikap kepadaku, lihatlah bagaimana orang tua mau bersikap kepadamu. Maka ketika orang tua redha kepada kita, maka Allah juga redha kepada kita. Ketika orang tua benci kepada kita, maka juga Allah murka kepada hamba yang bersangkutan. Demikian yang sempat saya sampaikan pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.